Selamat sore teman-teman. Selamat sore buat semuanya. Hari ini hari pertama kerja, hari pertama aktivitas, hari pertama sekolah setelah kemarin libur lebaran, libur Waisak ya, libur panjang. Nah, lebih hoki lagi nanti akhir bulan dari tanggal 29 libur kenaikan Jesus Christ, cuti bersama hari Jumat, tanggal 1 hari Sabtu libur lagi, sampai tanggal 1 libur lagi hari Pancasila, tapi upacara kita ya, jangan ke upacara ya, sampai nanti hari tanggal 2 Juni, maksudnya hari Senin tanggal 3 gitu teman-teman. Jadi ya itu, jadi apa ya, kita ngobrol santai aja lah ya teman-teman ya. Kita nggak ngomongin sesuatu yang berat-berat banget, karena kalau ngomongin sesuatu yang berat-berat, saya kebetulan lagi nggak banyak buka data nih, lagi pengen ngobrol yang enteng-enteng aja sih. Pagi tadi kan saya curcol ya kan. Kalau waktu itu ya, pas saya terima ngambil tadinya mau ngambil job nge-MC di Puncak. Tadinya saya udah tahu ya bahwa ke Puncak itu ada bus 24 jam dari Jakarta, dari Kampung Rambutan lebih tepatnya. Itu saya mah langsung ambil, cuma ya itu berangkatnya mesti ya paling lambat sih tengah malam. Kan waktu itu kan acaranya mulai jam 8 pagi kan. Nah, buat antisipasi nih kalau macet ya kan dari pagi, ya mendingan kita berangkat malam aja gitu loh. Jadi kalaupun misalkan kejebak macet di puncaknya, ya kita udah paling nggak udah sampai di Gadok gitu. Asumsi saya sih gitu. Jadi ternyata lokasinya tuh dekat dengan, pada waktu itu ya, lokasinya dekat dengan masjid yang kebuka tuh, apa tuh ya, kayak tenda di puncak tuh, saya lupa namanya. Nggak jauh dari rest area Gunung Mas lah intinya itu. Aduh, kalau kemarin saya tahu itu ada bus yang 24 jam ke puncak, mah udah saya ambil gitu. Karena kan saya kemana-mana naik angkutan umum kan, orang tua saya nggak mungkin nganterin. Kalaupun pakai sopir orang tua, nggak bakal diizinin kan, minta sopir nganterin kan, pagi jam 8 caranya kan, nggak mungkin banget tuh ya kan. Jadi ya udah, mendingan, jadi ya udah ya, mau nggak mau mesti lepas lah itu, kebuang dah 400.000 honor. Ya, karena ketidaktahuan saya ya waktu itu bahwa ternyata ke puncak bisa naik bus ya. Bus apa yang tadi pagi saya omongin, Doa Ibu sama Karunia Bakti. 24 jam itu. Tapi ada bedanya teman-teman. Bedanya kalau Doa Ibu, dia tujuan akhirnya tuh ke Tasikmalaya, dan dia selalu pakai bis besar. Dan alhamdulillah udah pakai AC. Karena kalau dulu ada yang nggak pakai AC, bus Karunia Doa Ibu, bus Doa Ibu ke puncaknya, ada yang nggak pakai AC, cuma kemudian diseragamin, jadi di AC-in semua bisnya gitu teman-teman, di AC-in semua
Jadi semua bus 2000 yang ke puncak itu semuanya alhamdulillahirabbil alamin itu sudah pakai AC. Hore. Iya. Itu. Kalau Karunia Bakti dia tujuan akhirnya ke Garut. Dia tujuan akhirnya ke Garut. Dan bedanya lagi ukuran bisnya. Kalau 2000 kan dia selalu pakai bis besar tuh untuk lewat puncak. Kalau Karunia Bakti dia pakai bis medium. Yang tadi yang saya bilang kelas-kelasnya kelas Canter, Elf, Dutro, Dyna, yang kemudian Dutro bus diterusin sama Hino FC 130 sama Hino GB 150 gitu. Itu sih yang yang saya tidak tahu itu. Jadi teman-teman ya, for your information, bus Karunia Bakti itu ke Garut ada dua opsi. Pertama yang lewat puncak ya, dia selalu pakai bis kecil. Nah yang dinaiki oleh Master Nugroho Febianto ke Tiber Kadungora itu adalah bis besar. Karunia Bakti bis besar, dan dia itu full tol sampai nanti keluar mau menjelang ke arah Garut, ke kota Garut itu. Bedanya di situ. Kalau Karunia Bakti bis besar dia lewat tol, full tol. Kalau Karunia Bakti bis kecil dia tolnya cuma sampai Gadok. Selebihnya mungkin dia tidak tol sampai ke Garut. Makanya dia waktu tempuhnya lebih lama ke Garutnya. Kalau 2000 dia kan hanya satu jalur tuh ke puncak. Nah itu dia 24 jam. Itu tarifnya berapa ya? Kalau dia bisa parsial teman-teman, nggak nyampe 100.000 tarifnya, nggak nyampe 100.000 karena kan dia busnya bus ekonomi ya, ekonomi AC. Jadi tarifnya murahnya berapa saya nggak begitu tahu ya. Murahnya berapa saya nggak tahu persis ya. Soalnya waktu kemarin ke Kerawang aja yang makan 1,5 jam perjalanan itu aja habis 70.000 rupiah. Kalau ke puncak naik 2000 nggak tahu saya mungkin sekitaran segitu juga kali, sekitaran 70-50.000, 70-80 barangkali, atau 100 ya, nggak tahu saya kurang tahu ya. PP paling kalau asumsikan aja kalau 100 ya, asumsikan aja kalau 100 balik-balik 200 gitu. Nah enaknya kalau habis waktu itu acaranya kan dari pagi sampai siang, jam 12 kan, sampai siang, sampai zuhur kan. Nah enaknya kalau kita masih pengen spare waktu di puncak ya, saya bisa naik ke atas, naik ke Masjid At-Ta'awun, sholat di situ. Iya enaknya gitu. Cuma kalau jam 12 acaranya itu biasanya udah macet, jadi percuma juga gitu. Udah macet pas mau naik ke At-Ta'awun ya, dan rame. Walau sekalipun itu naik angkot ya, naik angkot kan, angkot itu kan muternya di At-Ta'awun itu. Dan walaupun angkot di yang ke arah Masjid At-Ta'awun itu tidak 24 jam ya, tapi kalau mau ke rest area Gunung Mas itu angkotnya 24 jam. Iya sebabnya nggak ada spot buat nongkrong buat mamang-mamang supir angkot di sekitaran At-Ta'awun. Jadi spot nongkrongnya pindah ke rest area Gunung Mas. Iya, makanya kenapa angkot-angkot itu paling 24 jam di Gunung Mas gitu. Karena mamang-mamang angkotnya ngopi sama
istirahatnya di sana gitu. Dia paling kalau misalkan nih, misal udah habis nih jam angkot ke tahunnya, ya mau nggak mau turun di Gunung Mas, udah itu kesananya naik ojek. Iya, naik ojek, naik opang, naik mamang ojek. Habis berapa ya paling? Adalah 20 sampai 30 ya. Kalau kuat jalan kaki. Kalau kuat mah jalan kaki. Ya, man, dari Gunung Mas ke Ataun itu buset. Jaraknya udah lebih dari ya. Jaraknya udah lebih dari 2 km ya. Udah lebih lah. Dan nanjak jalannya. Kalau maksain jalan kaki juga gempor. Ya, jadi ya mending naik mamang gojek pangkalan aja sih. Ya paling habis berapa sih, 20 30 ya, 40 lah paling dari Gunung Mas ke Masjid Ataun sama mamang gojek mamang ojek. Iya, soalnya mamang angkotnya nggak kesana kalau jamnya udah habis. Paling 24 jam itu ke Gunung Mas. Atau bisa naik bus. Kalian. Gua kaget, anak siapa itu ngalangin jalan, lempar ke sono. Gak ngeliat orang. Untung gua berhenti dulu. Gua kaget, anak siapa itu dalam hati gua. Ya. Dalam hati gua, anak siapa itu. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman ya. Jadi apa? Sampai mana tadi kita cerita ya? Jadi teman-teman, itu sih. Makanya kenapa saya tuh suka nontonin YouTube-nya Nugroho Febianto, Andriawan Pratikto, Ahmad Wildani, Mas Arkan, Sabudin Erwin, terus Mas Sisa, dan beberapa Jody Y, dan beberapa lagi. Itu tuh referensi saya kalau ke satu tempat dengan menggunakan transportasi umum, bukan dengan kendaraan pribadi gitu loh. Atau kalau ini bisa dengan kendaraan pribadi, jadi tahulah jalur-jalurnya lewat mana gitu kan. Gitu. Nah, makanya ini saya baru tahu sekarang ini kereta ke puncak itu ada bus yang 24 jam. Nah, cuman gini teman-teman, sebenarnya ada satu lagi namanya bus Merdeka ke Banjar, dia tujuan akhirnya. Nah, tapi dia juga ada yang lewat puncak. Tapi catat ya, dia ke Banjar Patroman, ke Banjar lewat puncak itu dia adanya pemberangkatan malam dari Kampung Rambutan, Pasar Rebo. Dia ada pemberangkatan malam. Ada malam. Kalau pemberangkatan di luar malam dia langsung tol. Dia full tol sampai keluar daerah yang terdekat lah dengan jalan menuju Garut apa Tasik ya. Mirip dengan trayeknya mirip dengan Karunia Bakti yang pakai bis gede lewat yang ke arah Garut, tapi dia full tol. Mirip itu. Mirip jalurnya. Nah, kalau malam, kalau bus Merdeka yang malam, dia lewat puncak, mirip dengan Doa Ibu. Jalurnya serupa dengan Doa Ibu, cuman dipanjangin dari Tasik sampai ke Banjar gitu. Kalau malam loh ya, kalau malam. Kalau malam ya. Biasanya bus-bus kayak gitu ada karena ya penumpangnya ada.
Satu, kebanyakan ya taruhlah apa kebanyakan yang golongan pertama itu adalah orang-orang yang PJKA. Orang-orang PJKA yang kerjanya di Jakarta tapi tiap Jumat pulang ke mana? Ke Cianjur, ke Tasik, ke Garut, ke Banjar. Itu, teman-teman. Ya, kaum PJK. Nomor satu. Yang kedua biasanya orang wisatawan. Nah, wisatawan yang kepengen budgetnya murah dan males bawa kendaraan pribadi. Nah, biasanya naik itu. Saya mau syiar azan, teman-teman, di musola yang udah lama saya tidak kunjungi. Ada di barisan ini. Saya nggak nyebrang, saya di barisan ini, ya. Nah, yang ketiga biasanya para para pedagang. Itu biasanya. Atau biasanya nih ya, biasanya yang lebih umum dan mainstream lagi adalah para orang-orang yang mau naik ke Gunung Gede Pangrango. Ah, itu. Orang biar ongkosnya murah, nggak ribet dengan tetek bengeknya apa segala macam. Biasanya mereka lebih milih naik dua itu. Kalau nggak 2000, Karne Bakti atau Bus Merdeka. Itu lewat puncak, udah pasti lewat ke kawasan yang dekat dengan Gunung Gede Pangrango. Nah, itu. Jadi udah otomatis lewat gitu. Biasanya sih gitu, karena pasarnya ada, teman-teman. Pasarnya ada. Dan biasanya kalau melintasi kawasan-kawasan kayak puncak, kayak Cipanas kayak itu, nah biasanya dia ngangkut penumpang meteran. Baik itu meteran maupun kilometeran. Ya kilometeran tapi nggak full banget, enggak. Misalkan dari Cisarua ke Cipanas gitu misalkan, itu bisa diangkut, ongkosnya juga lebih murah gitu. Kayak dari Kampung Rambutan ke Puncak atau dari Pasar Rebo ke Puncak, itu udah hitungan kilometeran, teman-teman. Jadi penumpang yang istilahnya penumpang trip parsial, bukan full trip kayak gitu, teman-teman. Nah, itu saya baru tahu itu hari ini, belakangan ini saya baru tahu. Aduh, coba kalau dulu tahu ya, aduh nyesel gue. Nyesel nggak ambil. Iya, saya tuh selalu kudet orang. Saya tuh kalau dibilang selalu update, enggak, teman-teman. Saya juga orangnya tuh bisa kudet gitu loh. Kayak kemarin nih, kenapa saya baru masuk UT tahun 2017? Ya karena dulu saya nggak tahu UT itu apa. Saya dulu nggak tahu sama sekali loh ada perguruan tinggi kayak UT gitu loh, Universitas Terbuka. Nah, begitu saya awal masuk kok awalnya tuh strange. Loh, kok lebih banyak mereka yang usianya tua dari saya, dan bahkan mohon maaf pas MOS-nya, ini truk Paradise plat Palembang cuy, plat Sumsel, bawa motor banyak, alangkah jauhnya dari Palembang ke Jakarta nyari duit, oh Lampung, wah mantap. Alangkah jauhnya dari Lampung nyari duit, mugi-mugi bae berkah, amin. Mudah-mudahan bae berkah, amin ya Allah. Kita doain aja lah, mudah-mudahan berkah. Soalnya saya gagal fokus sama plat ya, BG kan Palembang Sumsel. Kalau Lampung BE. Karena saya keinget kelakarnya Allahyarham Kiai Taufik Hasnuri rahimahullah, ya. BK, besak kelakar. Besak kelakar tuh maksudnya, kalau itu bahasa Palembangnya, banyak omong, besar mulut. Ya, banyak omong, besak kelakar kalau kata orang Palembang. BG, banyak
BG, banyak gawe. Banyak gawe itu banyak kerjaan artinya. BG, kalau saya bertanya dalam hati, kalau BL apa? Kalau BL apa dong? Plat Aceh. Kalau BL plat Aceh apa dia? Dalam hati. Terus BA plat apa? Sumatera Barat. BA besak anunya. Besak ayamnya atau banyak ayamnya. Itu ya, lanjut ya. Ya pada intinya sih kalau saya sih ya, kembali lagi saya cuma mau bilang ya, namanya rezeki sih nggak bakal kemana, itu aja sih. Namanya rezeki nggak bakal kemana, walaupun ya itu apa, kemarin saya telat tahu tentang UT, tapi akhirnya saya lulus kan. Tahun lalu saya lulus. 7 tahun loh saya kuliah S1, bayangin 7 tahun saya kuliah S1. Kemudian terus saya mau nyari duduk susah banget ya. Oh nggak ada deh, duduk capek. Saya lulus S1 itu 7 tahun teman-teman, 7 tahun. Lulus S1 saya 7 tahun ya. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Kenapa nggak dari pertama saya lulus SMA gitu loh? Kan lumayan tuh. Nama saya waktu itu saya nggak tahu ada UT. Saya nggak tahu ada UT. Begitu masuk UT pun saya strange. Oh kok ini kok beda ya gitu. Akhirnya lulus. Saya endure, saya lulus. Gitu. Makanya gini-gini saya juga kudet teman-teman. Ya, saya juga kudet. Ini aja nih yang ke puncak ini saya baru tahu ternyata ada bus yang 24 jam ke sana. Tapi ya teman-teman ya, sekali lagi ya saya mau cuma bilang gini aja. Saya cuma mau bilang gini. Namanya rezeki ya. Namanya rezeki nggak akan kemana sih teman-teman. Namanya rezeki itu nggak akan kemana-mana, ya kan? Namanya rezeki nggak akan kemana, nggak akan ketuker. Namanya rezeki nggak akan hilang. Kalau memang udah klopnya, udah rezekinya kita ya udah gitu. Kalau memang udah rezekinya kita ya udah, itu rezeki. Tapi kalau memang belum rezeki, belum jodohnya, belum cocoknya, yowes, mau bagaimana lagi gitu. Udah kita ya santai aja gitu. Makanya kan sebagaimana tadi siang saya bilang gini ya. Ya kita hidup ini kan udahlah kita ya. Kita hidup hidup dibikin kayak apa kan, memang udah rencana Allah kan, jalanin aja gitu. Taruhlah misal contoh kayak saya nih, saya ini kan udah anak yatim dari kecil. Dari umur saya 7 tahun papa saya udah meninggal. Saya kelas 5 SD tahun 2005 mama saya nikah lagi. Saya jadi punya ayah tiri, ayah sambung ya kan. Dari 2005 sampai sekarang udah 20 tahun nikah. Ya kan? Saya punya adik. Hidup saya begini. Walaupun sekarang saya masih udah struggle banget, udah pengen dapat pekerjaan. Apalagi ayah tiri saya tahun ini pensiun, nanti akhir tahun pensiun ya kan, udah 60 usianya ya kan. Ya dan beliau memilih nggak perpanjang, pensiun aja gitu. Ya gimana gitu. Ya udah frustasi saya dan sebagainya gitu kan. Tapi ya balik lagi ya. Saya cuma mau titip pesan gini aja ya. Hidup ini tuh namanya hidup udah rencananya Allah, ya udah. Mau nggak mau ya kita kudu terima gitu. Yang penting jalanin aja.
Walaupun mungkin dalam hidup ini tuh kadang kita berekspektasi atau berharap, mungkin di antara harapan itu ada yang nggak sesuai lah dengan nggak sesuai lah dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan gitu loh, apa yang kita pengenin gitu. Udah nggak ada. Udah ketanya Kok udah titit udah. Jadi ya udah sih, percaya, jalanin aja deh, jalanin aja, karena memang di balik itu semua Allah itu pasti punya rencana yang terbaik lah buat kita, gitu lah. Intinya jalanin aja hidup ini sesuai rencana Allah. Udah, Allah pasti punya rencana yang indah banget. Allah pasti punya rencana yang terbaik. Udah, yang paling penting kita buat baik aja sama orang. Nggak dikunci rupanya. Oh alah, pikir saya dikunci. Iya, ya udah masuk waktu maghrib nih. Izin azan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.